Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas hasil penelitian dari kelompok kami yang berjudul Analisis UMKM dalam Membangun Komunikasi yang Efektif. Tapi sebelum itu, saya izin memperkenalkan anggota kelompok. Saya sendiri yaitu Anastasia Rupiah Al-Sajida dengan NPM 244010064. Saya Cinta Milia Melina dengan NPM 244010089. Saya Isbe Salsa dengan NPM 244010051. Ada juga anggota kelompok yang tidak bisa hadir di kerja kelompok hari ini, Chalid Rehan Kaliti dengan NPM 244010061, dikarenakan sedang ada kebutuhan yang mendesak. Oke, masuk pembahasan pertama adalah latar belakang. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi di antara dua orang atau lebih dengan harapan terjadinya pengaruh yang positif atau menimbulkan efek tertentu yang diharapkan. Komunikasi adalah persepsi dan apresiasi. Memasuki milenium baru, dunia usaha yang banyak menghadapi masalah kompleks bukan saja karena cakupan bisnisnya yang semakin beragam, melainkan juga karena skala bisnis sudah menjadi problem yang sangat luas. Dalam dunia bisnis yang berskala kecil, menengah maupun besar, para pelaku bisnis tidak dapat terlepas dari kegiatan komunikasi. Oleh karena itu, komunikasi merupakan faktor yang sangat penting demi pencapaian tujuan suatu organisasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana owner UMKM makanan memastikan penyampaian informasi penting kepada tim secara jelas dan cepat. Kedua, metode komunikasi apa yang dianggap efektif oleh owner UMKM dalam berinteraksi dengan karyawan. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi owner UMKM dalam berkomunikasi dengan tim, terutama dalam mengatasi perbedaan pemahaman. Yang keempat, bagaimana umpan balik dari karyawan terhadap owner. Yang kelima, bagaimana untuk menciptakan suasana yang nyaman di tempat kerja. Yang keenam, bagaimana persepsi pegawai UMKM makanan terhadap efektivitas metode penerimaan informasi penting dari owner atau atasan. Yang ketujuh, sejauh mana pegawai UMKM merasa nyaman dan mudah dalam menyampaikan ide, pertanyaan, atau keluhan kepada owner atau rekan kerja. Yang kedelapan, bagaimana cara berkomunikasi agar menjadi lebih baik antar karyawan. Terus yang kesembilan, bagaimana komunikasi antar rekan kerja terjalin dalam UMKM untuk memastikan kelancaran pekerjaan. Terus yang terakhir, yang 10, bagaimana owner dan pegawai mengatasi insiden atau komunikasi yang pernah terjadi. Dari rumusan masalah yang tadi terdapat tujuan masalah. Yang pertama, mengidentifikasi strategi dan metode yang digunakan owner UMKM makanan dalam memastikan penyampaian informasi kepada karyawan dengan jelas. Yang kedua, mengeksplor persepsi owner UMKM makanan mengenai metode komunikasi paling efektif yang mereka gunakan dengan karyawan. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan-tantangan utama yang dihadapi owner UMKM makanan dalam berkomunikasi internal. Yang keempat, bagaimana umpan balik dari karyawan untuk owner. Yang kelima, bagaimana untuk menciptakan suasana yang nyaman di tempat kerja. Yang keenam, menganalisis persepsi pegawai UMKM makanan terkait metode penerimaan informasi penting dari owner atau atasan dan efektivitasnya. Yang ketujuh, mengevaluasi tingkat kenyamanan pegawai UMKM makanan dalam penyampaian ide, pertanyaan atau keluhan kepada owner atau rekan kerja. Yang kedelapan, mengetahui cara berkomunikasi antar karyawan supaya tidak ada salah paham. Yang kesembilan, menggambarkan pola dan proses komunikasi antara rekan kerja dan UMKM makanan untuk mendukung kelancaran operasional. Yang ke-10, menganalisis strategi penanganan terhadap insiden salah komunikasi yang pernah dialami oleh owner dan pegawai UMKM makanan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. 1. Manfaat teoretis pengembangan ilmu komunikasi. Memperkaya pemahaman tentang komunikasi internal UMKM
khususnya di sektor makanan, mengisi celah literatur yang ada. 2. Basis penelitian mendatar, menyediakan temuan kualitatif sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya tentang komunikasi di UMKM. Yang kedua, ada manfaat praktis bagi owner dan pegawai UMKM, memberikan wawasan dan solusi praktis untuk meningkatkan efektivitas komunikasi internal, mengurangi salah paham, dan meningkatkan kinerja usaha. Terus bagi pembina atau konsultan UMKM, menyediakan data relevan untuk merancang program pelatihan komunikasi yang lebih tepat sasaran. Dan yang terakhir, bagi lembaga pendukung UMKM dapat menjadi referensi kebijakan untuk mendukung pengembangan kapasitas komunikasi UMKM secara lebih luas. Di sini saya akan membahas tentang pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana owner UMKM makanan dan minuman memastikan penyampaian informasi penting kepada tim secara jelas dan cepat. Dari hasil wawancara penelitian kemarin, ada 2 pendapat yang berbeda dari masing-masing owner, yaitu dengan cara mengumpulkan karyawan atau briefing dan memastikan karyawan mengerti dengan segala informasi dengan bertanya kepada karyawan, dan mereka harus menyampaikan pendapat mengenai informasi yang sudah diberikan. Terus yang kedua, itu ada menyampaikan informasi melalui aplikasi WhatsApp, dan para owner memastikan informasinya tersampaikan dengan jelas itu dengan bertanya di aplikasi tersebut. Jadi intinya ada ada yang melalui briefing secara langsung dan ada yang melakukan briefing secara tidak langsung. Yang kedua, metode komunikasi apa yang dianggap paling efektif oleh owner UMKM makanan dan minuman dalam berinteraksi dengan karyawan? Dari beberapa owner yang sudah kami analisis, mereka lebih memilih menggunakan metode rapat secara langsung, karena rapat secara langsung akan lebih gampang untuk dibahas jika memang ada yang belum paham akan informasi tersebut. Yang ketiga, apa saja tantangan utama yang dihadapi owner UMKM makanan dan minuman dalam berkomunikasi dengan tim, terutama dalam mengatasi perbedaan pemahaman. Ada salah satu owner yang mengatakan bahwa tantangan terbesarnya itu ketika ada karyawan baru. Jadi dia akan lebih mengatasi atau mengawasi karyawan baru, dan jika terdapat perbedaan pemahaman, para owner biasanya selalu berdiskusi dengan pegawainya dan akan memberitahu jika memang pemahaman yang mereka dapat itu tidak sesuai dengan arahan dari atasan, dan akan mengambil jalan tengah untuk mengakhiri salah paham tersebut. Keempat, bagaimana umpan balik dari karyawan untuk owner? Seringkali mereka para owner mendapatkan umpan balik dari karyawan karena sebelumnya mereka mengatakan bahwa mereka selalu menganggap karyawannya sebagai keluarga mereka sendiri. Jadi mereka berusaha semaksimal mungkin supaya para karyawan merasa tidak ada batasan dan akan bebas berekspresi. Dan yang kelima, bagaimana untuk menciptakan suasana yang nyaman di tempat kerja? Yang pertama, pastinya mereka mendengarkan semua keluh kesah karyawannya. Jika ada hal yang kurang nyaman, para owner tentunya akan menghargai keluh kesahnya. Dan beberapa dari mereka menggunakan cara berkomunikasi seperti mengobrol biasa karena supaya tidak ada rasa canggung, dan biasanya mereka memutar musik atau untuk menjadikan suasana tidak terlalu formal dan santai. Dan yang keenam, bagaimana persepsi pegawai UMKM makanan dan minuman terhadap efektivitas metode penerimaan informasi penting dari karyawan atau atasan? Sebetulnya untuk cara menerima informasi menurut para karyawan, mereka lebih sering menerima informasi melalui aplikasi WhatsApp. Karena menurut mereka, penerimaan informasi melalui aplikasi WhatsApp sudah cukup efektif. Tapi ada satu UMKM juga yang lebih menyukai metode penerimaan informasi dengan menggunakan rapat secara langsung. Karena mereka lebih mengerti jika ownernya menjelaskan informasi secara langsung. Nah, untuk pembahasan nomor 7-10 mungkin akan dijelaskan oleh Khalid melalui video yang berbeda. 7. Sejauh mana pegawai UMKM makanan merasa nyaman dan mudah dalam menyampaikan ide, pertanyaan, atau keluhan kepada owner atau rekan kerja? Sesuai penelitian dari beberapa karyawan yang sudah diamati, ternyata ada 2 pendapat yang berbeda. Pertama, mereka nyaman dan mudah untuk menyampaikan ide karena dengan ownernya mereka sudah sangat dekat sekali dan tidak ada rasa canggung antara owner dan pegawai. Lalu yang kedua,
Mereka masih sering merasakan canggung jika harus menyampaikan ide kepada owner mereka karena mereka masih belum bebas dan canggung pada ownernya. Tetapi untuk saling menyampaikan ide kepada masing-masing karyawannya, mereka sudah nyaman sekali dan tidak ada rasa canggung. Lanjut ke nomor 8, bagaimana cara berkomunikasi agar menjadi lebih baik untuk antar karyawan. Menurut para karyawan, komunikasi non-formal itu sangat penting untuk saling mengetahui batasan-batasan antar pekerja. Jadi mereka sering mengadakan diskusi secara terbuka dengan para karyawan. Dan mereka mengetahui bahwa menciptakan grup WhatsApp untuk karyawan juga bisa supaya lebih dekat dengan masing-masing karyawan. Dan ada juga yang mengatakan bahwa menambah catatan pesanan di atas meja dapur supaya tidak terjadi salah orderan. Lanjut nomor 9, bagaimana komunikasi antara rekan kerja terjalin dalam UMKM makanan untuk memastikan kelancaran pekerjaan. Yang pertama itu yang paling penting, saling terbuka dan membantu satu sama lain jika memang ada yang sedang butuh bantuan. Dan saling mengingatkan tentang pesanan dan shift. Jadi untuk kelancaran bekerja, mereka saling mengetahui kekurangan dan apa yang dibutuhkan karyawan lain supaya bisa saling membantu. Lalu yang terakhir nomor 10, bagaimana owner dan pegawai UMKM makanan mengatasi insiden salah komunikasi yang pernah terjadi. Ada beberapa dari karyawan yang sudah pernah melakukan kesalahan, diantaranya salah membuat pesanan, kesalahan shift, ada juga perubahan jam kerja membuat mereka telat berangkat kerja. Salah setelah mengira bahwa konsumen sudah menerima pesanan, tapi ternyata belum. Hal itu mengakibatkan konsumen jadi menunggu lama. Selebihnya belum pernah melakukan kesalahan, dan cara mengatasi dari mereka biasanya langsung mengambil tindakan cepat supaya tidak ada yang dirugikan, terutama dengan pelanggan. Seperti salah membuat pesanan, mereka akan segera ambil tindakan untuk membuat ulang pesanan yang benar. Dan untuk kesalahan yang lain, mereka mengambil tindakan langsung meminta maaf pada pihak yang dirugikan. Dan mereka menjadikan pengalaman ini sebagai bentuk pelajaran supaya tidak membuat kesalahan yang sama di lain waktu. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemilik UMKM menerapkan strategi komunikasi efektif melalui briefing langsung dan WhatsApp untuk memastikan informasi disampaikan dengan jelas dan cepat. Untuk memastikan pemahaman yang tepat, pemilik sering melakukan konfirmasi ulang dan meminta pendapat karyawan. Dalam menghadapi tantangan komunikasi seperti membimbing karyawan baru dan mengatasi perbedaan pemahaman, pendekatan terbuka dan diskusi bersama diterapkan untuk mencapai kesepahaman. Suasana kerja nyaman tercipta melalui pendekatan kekeluargaan, mendengarkan keluh kesah karyawan, berkomunikasi non-formal, dan menciptakan suasana santai dengan memutar musik. Untuk meningkatkan komunikasi antar karyawan, strategi seperti diskusi terbuka non-formal, pembentukan grup WhatsApp khusus karyawan, dan penggunaan catatan pesan di dapur diterapkan. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara rekan kerja. Dengan strategi yang tepat ini, pemilik UMKM dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.